nabi-nabi yang dicintai oleh Allah, yang dapat jaminan surga. Nabi berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Apa tujuan Nabi berdoa semacam ini? Padahal hati Nabi itu kurang ditetapkan apa para hadirin. Sampai-sampai kalau sudah kita membahas tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, di saat Nabi mau diberangkatkan Isra dan Mi'raj, Nabi dibersihkan daripada dicuci sama malaikat Jibril itu hatinya. Dalam artian apa? Bukan hati Nabi itu kotor, tapi hati Nabi itu ditambah kesempurnaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Sayyidina Habib Ali mengatakan, ma akhrajal amlaku min qalbihi adha. Malaikat yang datang, yaitu malaikat Jibril, yang membelah daripada dada Nabi kita Muhammad dan dibarengi oleh malaikat Mikail yang membantu malaikat Jibril untuk membersihkan hati Nabi itu. Bukan hati Nabi itu kotor, tapi hati Nabi sudah sempurna dan diisi lagi dengan ditambah kesempurnaannya lagi, sehingga termasuk orang yang paling cinta kepada Allah Nabi kita Muhammad SAW. Manusia, basyarun lakal basyar, tapi tidak seperti manusia. Itu Nabi kita Muhammad. Allah yang ada di hatinya. Tidak ada selain Allah dalam hati Nabi. Semua yang Nabi lakukan karena Allah. Nabi mencintai daripada istrinya Khadijah, mencintai putrinya Sayyidah Fatimah, mencintai cucunya Hasan dan Husain, semuanya karena Allah. Semua yang Nabi lakukan karena Allah, semua yang Nabi ucapkan adalah sebuah kebaikan, dan itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad tanya karena bawaan hawa nafsu, tapi Nabi mengucapkan kalimat daripada lisannya, semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masih minta sama Allah para hadirin. Itu sebenarnya menegur kita. Ini loh Nabi Muhammad yang hatinya bersih, yang diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih minta sama Allah. Lantas kemana kita yang hati kita jauh dari kata sempurna, yang terkadang hati kita ini kotor, kita punya amal sedikit tapi ngerasa sudah kayak wali yang punya amal banyak. Baru sholat 5 waktu sudah ngerasa orang yang paling baik sedunia. Baru sedekah terkadang sedikit mawan sedunia. Baru puasa sekali 2 kali sudah ngerasa orang yang paling banyak puasanya. Ini menunjukkan kebodohan kita para hadirin. Terhadap apa? Terhadap sejarah orang-orang dahulu. Makanya pentingnya kita belajar sejarah orang-orang dulu itu agar apa? Agar hati kita ini tidak sombong. Agar hati kita ini tidak ujub, tidak bangga dengan apa yang kita lakukan. Sehingga disitulah, di saat hati ini semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita merasa amal kita kurang, di saat itulah Allah turunkan rahmat kepada kita. Sehingga sungguh benar yang dikatakan, inda dzikris salihin tatanazzalur rahmat. Di saat kita menyebutkan dan membaca kisah orang-orang yang saleh, maka di saat itu turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca kisahnya, bagaimana kisahnya mereka, para ulama-ulama kita. Sayyidut Taifah Al-Imam Junaid, walaupun beliau masih tapi ibadah beliau tetap nomor 1. Sebelum bekerja salat 300 rakaat. Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, di saat beliau melewati daripada hari-harinya tidak kosong daripada waktu kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikirnya 25.000 kali, salawatnya 25.000 kali, hatam Al-Quran setiap hari. Lantas kemana kita? Sehingga tidak pantas para hadirin. Jangan pernah merasa sedikit pun kita ini orang yang baik. Jauh kita dari kata baik. Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, bagaimana beliau menghatamkan Al-Quran sehari 4 kali. Kemudian Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, beliau melihat daripada kebiasaan Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau mengatakan, Rabi'ah itu perempuan, sedangkan aku laki-laki. Masa aku yang laki yang diberikan kekuatan lebih oleh Allah kalah dengan Rabi'ah Al-Adawiyah? Sehingga beliau Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad
Beliau menghatamkan Al-Quran di pagi hari 4 kali, di malam hari 4 kali. Sehari hatam Quran 8 kali. Maka jangan katakan kita orang yang baik, jauh kita dari kata yang baik. Dan Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, nahnu yal mutaakhirin, kita ini orang-orang yang hidup di akhir zaman, tidak punya amal soleh kita ini. Jangan sombong, jangan merasa sudah baik. Kita ini amalnya sedikit. Coba baca amaliyahnya orang-orang terdahulu. Nabi Muhammad yang sudah dapat jaminan surga, salat malam sampai apa? Sampai kakinya bengkak. Kemudian istrinya pun sampai sedih melihat Rasulullah SAW yang salat sampai kakinya bengkak, dan berkata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau sampai seperti ini ibadah? Bukankah kamu ini sudah diampuni sama Allah? Bukankah kamu ini sudah mendapatkan jaminan surga? Apa kata Nabi Muhammad? Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura? Apakah salah wahai Aisyah jika aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya? Bersyukurnya Nabi salat tahajud sampai kakinya bengkak. Bagaimana dengan kita yang terkadang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali para hadirin. Nabi Muhammad hidup dengan kesederhanaan, sampai pernah Nabi tidak pernah makan makanan yang dimasak di atas api selama 3 bulan menjelang wafatnya. Bahkan dalam riwayat Nabi Muhammad SAW pernah 3 hari tidak makan apapun. Nabi Muhammad di saat beliau di pagi hari bertanya kepada istrinya, wahai istriku Aisyah, apakah pagi hari ini ada sarapan? Kemudian istrinya mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, kita tidak punya makanan. Idzan ini shaim, kalau begitu aku puasa. Tapi bersyukurnya luar biasa. Bagaimana dengan kita? Rumahnya yang sederhana, kecil, rumah Nabi Muhammad itu. Kita yang dikasih sama Allah tempat tinggal yang cukup, kendaraan, dikasih sehat, pakaian banyak, dikasih rezeki sama Allah, makan bisa menikmati segala macam makanan, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala keluarga yang baik, istri yang salehah, putra-putri yang soleh-solehah. Terkadang kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ngerasa hidup saya sempurna, maka ini menunjukkan kalau ibadah saya sudah cukup. Tidak ada kata cukup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semalam anal mu'min al-basir biddin, ketahuilah wahai saudaraku, kata Imam Haddad, seorang yang beriman, seorang mukmin yang sadar akan makna daripada agama ini, yang semangat dalam pelajari ilmu dan semangat meyakini daripada Allah Subhanahu wa taala, walladzi yuhsinul amala lillah, mereka yang beramal baik karena Allah. Jadi orang mukmin yang sesungguhnya itu mereka jika beramal karena Allah, tidak selain Allah, semuanya karena Allah. Salat karena Allah, sehingga kita itu sebenarnya dididik. Cuman terkadang karena kita hanya sekedar mengamalkan tapi tidak menyadari apa yang kita ucapkan. Di saat kita salat, kita akhiri dengan lillahi ta'ala, karena Allah. Itu teguran. Salatlah kamu jangan karena manusia, salatlah kamu karena Allah.